Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 3, yaitu kepemimpinan pendidikan. Dan yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Menurut Sutopo dan Soemanto 1982 nih, kepemimpinan pendidikan ialah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas dan sukarela. Menurut Dirawat dan kawan-kawan 1983, kepemimpinan pendidikan adalah sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengorganisasi, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Materi yang kedua yaitu karakteristik kepemimpinan pendidikan. Kemampuan mengorganisir dan membagi staf di dalam merumuskan berbagai pengajaran di sekolah dalam bentuk program yang lengkap. Kemampuan untuk membangkitkan dan memupuk kepercayaan pada diri sendiri, guru-guru dan staf sekolah. Kemampuan untuk membina dan membangun kerjasama dalam memajukan serta melaksanakan program-program supervisi. Kemampuan untuk mendorong dan membimbing guru-guru serta segenap staf sekolah lainnya agar mereka bekerja dengan penuh kerelaan dan tanggung jawab. Materi yang ketiga yaitu strategi kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama yaitu strategi yang bisa digunakan pemimpin, yaitu pola perilaku yang dirancang untuk mencapai kerja sama dan para anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Kepala sekolah dapat memiliki kurangnya 3 strategi luas, yaitu hierarkis, transformasional, dan fasilitatif. Setiap strategi memiliki keuntungan penting dan memiliki keterbatasan. Materi yang kedua yaitu penggunaan strategi hierarki oleh kepala sekolah. Strategi hierarki berjalan atas pendekatan atas kemampuan seseorang pemimpin menggunakan analisis rasional untuk menentukan tugas terbaik dan tindakan serta kemudian menggunakan otoritas formal untuk melaksanakan tugasnya. Strategi hierarkis memberikan cara pandang luas penerimaan dalam mengelola organisasi dan menyampaikan janji dan efisiensi pengawasan dan rutinitas yang dirancangkan. Materi yang ketiga yaitu penggunaan pendekatan transformasional. Pemimpin transformasional lebih cepat menerima tujuan kelompok, memperhatikan harapan kinerja tinggi, menciptakan kegaguman intelektual, dan menampilkan model yang sesuai melalui perilaku mereka. Strategi transformasional memiliki kapasitas untuk memotivasi dan memberikan informasi kepada anggota, khususnya bila organisasi menghadapi dan melakukan perubahan utama. Materi yang keempat yaitu penggunaan strategi fasilitatif. Kepemimpinan fasilitatif sebagai suatu perilaku yang menggunakan kemampuan kebersamaan dari sekolah untuk beradaptasi, memecahkan masalah, dan meningkatkan kinerja. Strategi fasilitatif menciptakan suatu kerjasama, menciptakan orientasi perubahan lingkungan, di mana para guru dalam mengembangkan keterampilan memimpin dengan mengejar tujuan umum, memproduksi hal-hal di tempat kerja yang demokratis, menyatu kinerja organisasi. Strategi fasilitatif menciptakan suatu peran baru kepemimpinan untuk memudahkan pegawai dalam menjalankan pekerjaannya, terutama melalui hubungan kerjasama yang baik. Yang kelima yaitu cara memilih strategi kepemimpinan. Pertama, pemimpin harus menggunakan strategi yang fleksibel. Yang kedua, pemimpin harus menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga yaitu memilih strategi harus melayani nilai institusi. Ini merupakan proses pemberdayaan harus menempatkan tujuan-tujuan sekolah sebagai nilai utama. Yang keempat yaitu tindakan yang sama dapat melayani lebih dari satu strategi, yaitu para sekolah membangun visi yang mantap akan mendukung proses kepemimpinan transformasional.
Yang D yaitu peran kepala sekolah sebagai pemimpin. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin bertanggung jawab secara umum terhadap kelancaran dan keberhasilan fungsi dan kegiatan sekolah. Dalam menjalankan perbedaannya, kepala sekolah menetapkan suatu tindakan melalui pengambilan keputusan, berkomunikasi, melakukan koordinasi, memberikan teladan bagi tugas, dan memberikan instruksi bagi personilnya. Berfungsinya kepemimpinan pendidikan secara efektif pada sekolah akan melahirkan rencana dan kegiatan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan yang efektif. Untuk mencapai efektivitas sekolah, diperlukan para sekolah yang profesional untuk menjalankan perbedaan pendidikan secara efektif. Yang selanjutnya yaitu efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, arti kepemimpinan efektif, yaitu kepemimpinan kepala sekolah berperilaku manajerial di sebuah sekolah. Karena peran kepala sekolah sebagai pemimpin adalah proses pemimpin pendidikan yang tidak terlepas dari upaya menjalankan manajemen sekolah secara efektif. Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk memotivasi guru, pegawai, dan siswa melakukan tindakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, karakteristik kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, penuh inisiatif, energi, dan ambisi. Yang kedua, tekun dan proaktif dalam mengejar sasaran-sasaran mereka. Yang ketiga, mempunyai keinginan pemimpin. Keempat, jujur dan punya integritas. Yang kelima, mempunyai rasa percaya diri yang tebal. Yang ketiga yaitu kualitas kepemimpinan efektif. Yang pertama, menginspirasi dengan semangat dan antusiasme tinggi. Yang kedua, memiliki standar tinggi dalam etika dan integrasi. Yang ketiga yaitu memiliki tingkat energi yang tinggi. Yang keempat, memiliki dorongan dan komitmen. Yang kelima, memiliki tingkat tinggi dalam kemampuan mengelola organisasi. Yang keempat yaitu upaya menjadi pemimpin efektif. Yang bagiannya ada 4, yaitu pertama, pelatihan menggali diri dan menyadari kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, gaya, menggali dan mengontrol gaya kepemimpinan. Yang ketiga, bawahan, menggali dan memberi dukungan kepada bawahan. Yang keempat yaitu sifat dasar pekerjaan, perlu diadaptasi. Pemimpin memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pekerjaan. Yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan, yaitu ciri-ciri kepemimpinan yang menjadi model utama untuk kepemimpinan yang efektif. Yang kedua yaitu kesempatan pengembangan bakat yang terdapat dalam diri seseorang. Yang ketiga, kemampuan untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan tempat bekerja. Yang keempat yaitu kepekaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bawahan. Yang terakhir yaitu kepemimpinan untuk kepala sekolah efektif. Yang pertama, karakteristik sekolah efektif yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu berorientasi pada prestasi dan kepribadian siswa. Yang kedua, memiliki guru dan pengawal yang berkinerja tinggi. Yang ketiga, efektif dan efisien. Yang keempat, kolaboratif dan partisipatif semua pihak, guru dan orang tua. Yang kelima yaitu budaya sekolah yang kuat. Yang keenam, mendorong kemandirian siswa. Yang kedua yaitu pembagian yang kedua yaitu profil pimpinan sekolah efektif. Pertama, menyusun visi sekolah. Yang kedua yaitu menciptakan suatu pemahaman memiliki tentang apa yang akan diubah dan kemana sekolah harus diarahkan. Yang ketiga, menciptakan proses perencanaan yang dapat menangkap pembelajaran yang mengenai tempat dalam proses pengembangan sekolah. Itulah materi pada bab 3. Baiklah, materi pada selanjutnya pada bab berikutnya. See you.